Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Karena banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nggak bisa kita hitung. Walaupun sedikit, nggak mampu kita menghitungnya. Mulai dari kita di dalam kandungan ibu kita sampai sekarang, tak terhitung nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Ya, semoga kelak kita dikumpulkan dengan mereka di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz, hari ini kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, tema 2, subtema 3. Silakan dipersiapkan buku tulisnya dan buku paket, karena ada hal-hal yang penting yang harus dicatat dan ada latihan-latihan yang harus dikerjakan, ya. Barakallahu fikum. Adapun materi yang akan kita pelajari dari dua pembelajaran ini, tema 4 dan tema 5 ini, bukan tema 4, maksudnya pembelajaran 4 dan 5 ini, Ustadz buat materi yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana lah inti-intinya aja lah. Ya. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitarnya dengan teliti. Memahami teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. Menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan disimak dengan baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitarnya. Jadi dalam kita hidup dalam bermasyarakat ini, itu ada kewajiban kita, ada juga hak kita. Nah, sebelum kita menuntut hak, kita harus tahu apa sih kewajiban kita dalam bermasyarakat. Ya, jangan hanya menuntut hak tapi kewajibannya nggak dikerjakan. Berikut kewajibannya yang pertama, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan di sekitar itu harus kita jaga dengan baik, kita lestarikan dengan baik. Ya, merusak lingkungan itu nggak boleh. Buang sampah sembarangan itu nggak boleh. Mencemari lingkungan juga nggak boleh. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Biasanya kadang-kadang ada ronda giliran, itu termasuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tidak membuat gaduh, membuat keributan, berantem, ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan hidup. Apalagi sama tetangga harus berbuat baik, ngasih hadiah tetangga. Kenapa? Karena itu termasuk perintah Rasulullah agar memuliakan tetangga. Tentu berbuat baik di masyarakat juga bagian dari apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Dan masih banyak lagi kewajiban kita di masyarakat. Kemudian hak kita dalam lingkungan masyarakat itu, satu, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, itu kan lingkungan rumah sama masyarakat rumah. Orang tua baik dari tetangga juga kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, karib kerabat. Kemudian menikmati lingkungan yang bersih, itu juga hak kita. Gimana kita mendapatkan lingkungan bersih kalau kita nggak melaksanakan kewajiban kita dengan melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan? Nggak bisa. Jadi kita jaga dulu lingkungan, baru kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian hidup tenang dan damai, ya, seperti menjaga kerukunan tadi, maka kita akan hidup dengan tenang dan damai, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kita masuk ke materi yang kedua, memahami teks petunjuk dengan menghemat energi dengan benar. Kita sudah pernah buat ya
di pembelajaran sebelumnya itu bagaimana cara membuat teks petunjuk, dan sebagian antum sudah mengirimkan. Insya Allah rata-rata bagus jawabannya, benar cara membuatnya. Ya, apa itu teks petunjuk? Ini pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang cara atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Nah, pada umumnya, teks petunjuk dapat kita jumpai seperti pada buku tata cara penggunaan alat elektronik. Nah, misalnya antum beli HP, pasti di situ ada buku manualnya. Oh, ini cara ngecasnya begini, hidupinnya begini atau begini-begini, banyak lah itu cara petunjuk. Atau pas beli kipas angin, petunjuk pemasangan kipas angin, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, ya seperti itu. Atau juga petunjuk apa macam-macam ya, AC mungkin kalau ada, saya nggak tahu ya, bagi yang punya AC mungkin tahu lah itu cara teks petunjuk itu membuatnya. Misalnya cara menghemat energi lampu, pertama matikan lampu jika tidak terpakai, atau cara menghemat listrik ketika nggak digunakan seperti kipas angin, matikan tombol off-nya, cabut kabel dari kontaknya, seperti itu, matikan. Seperti itulah, bisa dapat gambaran lah bagaimana cara menghemat energi di rumah. Ya, insyaallah. Barakallahu fiikum. Masuk ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Lihat gambar berikut ini, ya, tentang singkong. Ada ubi, ada apa itu? Telur ontak ya? Bukan lah. Apa sih itu namanya? Warna-warni itu ditusuk kayak sate. Terus ada keripik singkong, ada tape, ada godok-godok, ada apa itu, mie ya. Pokoknya sejenis itulah. Nah, ini semua makanan yang berasal dari singkong. Tentu antum tahu semua lah singkong itu apa. Ubi, nah, ubi tahu kan? Nah, jadi makanan ubi ini banyak manfaatnya, banyak yang dapat diolah dari singkong. Mari kita simak cerita berikut ini. Singkong. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus seperti dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya ada keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, sampai ke pabrik. Jadi tahulah ya singkong maksudnya. Daunnya bisa dipakai, batangnya bisa juga setelah dipotong tanam lagi, nanti tumbuh lagi dia. Nah, ubinya juga, ubinya inilah yang paling banyak diolah masyarakat ya.
Terutama keripik singkong tuh banyak itu. Di mana-mana banyak yang jual keripik singkong karena memang enak ya. Dan antum bisa lah coba sendiri di rumah, mau buat atau mau beli boleh. Ya, barakallahu fikum. Dah sedikit materi tapi penjelasannya cukup panjang ya, berapa menit juga itu tadi. Nah, ini tugas ini Ustadz ambil dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran kelima ini. Jadi Ustadz kumpulkan. Tujuannya apa? Ini seperti bentuk latihan sebelum menghadapi PH besok. Siapa tahu besok keluar soal ini. Dan antum sudah tahu, wah ini kan udah dipelajari kemarin masuk latihan. Nah, jadi boleh dikerjakan. Jadi soal ini membantu antum untuk menjawab soal PH besok, ya kan? Nah, iya. Maka dikerjakan. Soalnya di buku tulis. Soalnya buat di buku tulis dan soalnya juga ditulis. Kenapa ditulis? Agar memudahkan antum untuk belajar. Coba tiba-tiba cuma jawabannya aja. Ini soalnya apa ya? Ini repot. Jadi wajib soalnya ditulis. Ya. Ada 1 sampai 10 soal. Jadi kalau mengerjakan soalnya di pause dulu videonya baru ditulis. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Ya, semoga materi yang singkat ini memberikan manfaat bagi antum semuanya. Dan sedikit informasi buat antum semua, besok hari Kamis tanggal 10 September 2020 kita akan PH tema 2 subtema 3. PH-nya open book. Yeay. Nah, jangan sampai remedial lagi. Masa open book kok remedial? Kepriben. Ya, sungguh terlalu kalau masih remedial lagi. Ya, tinggal tengok bukunya. Ini soalnya apa? Oh, cari buku. Tuh. Semua soalnya ada di buku. Jawabannya. Tinggal mau mencari, mau membaca, mau meneliti, apa tidak. Nah, seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.